10.000. Kita sudah siapkan 100.000 untuk setelah. Kemudian setelah verifikasi faktual, begitu kita temukan itu, makanya karena keputusan seperti itu kita tidak akan menyerah. Itu langkah kita. Yang pertama Maria ya. Yang kedua, sedangkan KPUD mempunyai waktu 14 hari. Kemudian yang ketiga, dukungan RT RW dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ini kami ambil contoh di Kota Padang. Jadi RT dan RW tidak boleh menyampaikan dukungan. Setelah kita ketahui, kemudian 8 hari setelah verifikasi berjalan, itu diperbolehkan. Ini kan nggak benar. Harus tegas aturannya. Kalau RT RW tidak boleh, harus ada dasar hukumnya. Ini yang kita temukan ya. Ini sangat program kita. Kemudian selanjutnya, rekapitulasi data BA6 KWK persorangan MS dan TMS hanya ada pada rekap pleno di Kabupaten 50 kota, sedangkan di 18 kota lainnya tidak ada, hanya data MS saja. Ini menandakan tidak adanya transparansi informasi. Jadi kita tidak tahu berapa yang MS, berapa yang TMS. Itu hanya 50 kota aja yang ada. 80.000 lebih, kita kalikan 2. Ini kurang lebih 200.000 dukungan. Dan jawaban terkait lampiran BA51 KWK. Ini diskon. Tidak melakukan perbaikan, sedangkan hari ini terakhir. Berarti kalau tidak melakukan perbaikan, ada pelaporan ke Bawaslu dan DKPP ini sampai sejauh ini. Terus yang ketiga Pak, ya, yang ketiga Pak, nanti untuk bisa dihidupkan kembali suara yang si berpeluang, Bapak kan dalam aturan PKPU-nya sudah yang lain diam juga. Jadi betul ini analisa saya, pemilih KWK pusat ini sangat merugikan karena ini membuat masyarakat bingung memilih. Sehingga kemudian pertanyaan kita yang kedua, kenapa cuma dikunjungi 1 kali? Padahal hari kerjanya 14 hari. Alasannya adalah alasan anggaran yang tidak cukup. Bapak tahulah anggaran katanya. Kalau nggak cukup anggaran, ngapain ngadain pemilu? Ini betul-betul KPU daerah Provinsi Sumatera ini nggak benar, nggak profesional. Harus diganti itu semua itu. Lagi ceritanya, tolong dia perbaiki lagi yang dilakukannya ini. Jadi jangan sampai ke deadline. Datanya di atas itu Kabupaten Parangmama, semuanya negari hasil pemekaran kan nama desanya jadi berbeda. Hampir separuh jumlah negari itu dalam Kabupaten itu. Di Pasaman ya seperti itu. adakah besok itu? Nggak ada. Aduh, sedih. Salam corona. Adek, makasih ya. Hidup pagi. Makasih ya. Makasih ya. Hari ini adalah batas terakhir penyerahan dukungan. Kita telah menyiapkan dukungan. Ini lihat ada di beberapa kontainer telah kita siapkan semua dan kita telah memasukkan juga ke silon offline-nya. Tetapi terakhir kita memutuskan untuk tidak memasukkan. Kenapa? Yang pertama, kita tidak percaya dengan kinerja KPU. Berapapun dukungan kita serahkan, 1 juta pun kita serahkan, hasilnya kalau sistem dan perilaku dan attitude-nya untuk menggagalkan pasti akan gagal kembali. Karena itu supaya publik tahu bahwa KPU adalah lembaga publik yang harus kita koreksi bersama-sama apa yang terjadi di dalam itu. Kami tidak menyerahkan supaya masyarakat tahu yang mengantarkan KTP ratusan ribu orang itu supaya tahu semua bahwa inilah kerja lembaga publik kita, KPU, dan dengan melakukan berbagai hal supaya kita digagalkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Lantas langkah berikut apa Pak? Langkah berikutnya kita menyiapkan upaya hukum, kita melakukan pengaduan kepada Bawaslu, kemudian ke DKPP, kemudian ke KPU Pusat. Itu kita lakukan dulu. Ini bukan masalah kita bisa mencalon atau tidak, tetapi ingin menunjukkan bahwa lembaga publik itu harus kita lakukan pengoreksian. Apalagi lembaga KPU. Jangan sampai terjadi hegemoni KPU di sini, di Sumatera Barat ini, dengan KPU yang tidak profesional dan menggagalkan suara ratusan ribu suara rakyat. Ini sangat berbahaya untuk arah demokrasi yang lebih baik ke depan. Artinya proses kan jalan terus Pak? Yang penting ini kita tuntut supaya masyarakat tahu. Jadi bukan masalah mencalon atau tidaknya lagi sekarang, tapi saya mau KPU ini semua masyarakat Sumatera Barat harus melakukan koreksi apa yang telah dilakukan oleh mereka, bahwa mereka duduk jabatan itu adalah jabatan publik digaji oleh uang rakyat, jangan semena-mena untuk menghilangkan suara rakyat, seperti itu. Ya secara internal persyaratan sudah dilengkapi. Nih, boleh dicek ke dalam dan boleh juga cek di tim IT kami, di silonnya pun sudah kami masukkan.
silonnya di masing-masing kabupaten kota telah kita ini semua dengan format seperti dulu kita masukkan. Dan terakhir hari ini kita tidak bisa memasukkan karena saya lihat mekanisme yang ada dalam sistem yang ada di dalam perilaku yang ada dalam betul-betul tidak bisa membuat pemilu kita ini lebih baik. Jadi apakah yang ini jika diserahkan yang ini bisa gol serta-merta gitu Pak? Ini kalau TMS 80.000, ini ada 200.000, sudah melebihi dari TMS. Nah, tapi dengan sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan. Berapapun kita serahkan itu tidak akan juga menghasilkan apa-apa. Intinya kami tidak percaya dengan KPU Sumatera Barat. Tugas kita KPU Provinsi menunggu bakal pasangan calon perseorangan ini, Pak Rizal dengan Genius, untuk menyerahkan berkas perbaikannya. Nah, setelah kita sampai waktu terakhir, detik terakhir kita tunggu jam 24.00 tidak datang, berarti sudah kita close, kita tutup dengan status batal menyerahkan dukungan. Nah, selanjutnya tentu saja kita secara tahapan prosedur sudah close, tidak ada tahapan selanjutnya kecuali ada perintah hukum baru. Terkaitlah adanya laporan gugatan dari pihak Genius Sumatera, gimana Pak? Ya, itu yang kita maksud dengan pengecualian kalau ada perintah hukum baru. Kalau nanti Bawaslu memerintahkan sesuatu ya kita laksanakan sesuai dengan yang direkomendasikan di dalam putusannya nanti. Jadi secara prosedural kalau di KPU sudah final, sudah tutup. Berarti secara tahapan pasangan dari perseorangan telah tidak dianggap jadi peserta pada pilkada 2020. Melalui jalur perseorangan mereka sudah menutup jalannya. Tapi kalau melalui jalur partai politik masih terbuka karena larangan untuk itu sudah dicabut di dalam peraturan KPU. Jadi masih boleh maju melalui jalur partai politik. Kebetulan kebupatannya Selinjung. Satu lagi lah contohnya, apa lagi nih? Akan mau Pak? Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon dari PPU untuk pemeriksaan korban formulir dari saksi-saksi